Ya Mas, DevOps itu sebenarnya bisa jadi dua sih Mas. Bisa jadi culture sama bisa jadi sebuah pekerjaan ya. Jadi kita udah pakai coding, terus langsung kita apply, nah itu langsung jadilah infrastruktur. Jadi kita bisa lebih apa ya, lebih istiqomah gitu istilahnya. Jadi nggak berubah-ubah gitu. Oke, ketemu lagi bersama kami di Gits Podcast. Di Gits Podcast kita banyak membahas tentang teknologi maupun bisnis maupun bahkan tren-tren terbaru gitu ya. Salah satunya AI. Di sini seperti biasa ditemani dengan saya Seki, dan hari ini saya kedatangan teman-teman yang luar biasa nih. Dari siapa aja boleh deh diperkenalkan dulu. Mangga Mas, siapa nih di sebelah saya? Perkenalan, nama saya Gigi. Saya DevOps Engineer di Gits sekarang. Oke. Saya Hendy, saya divisi lead dari BINS Indonesia. Oke. Nah, di topik kali ini kita akan bahas sedikit ya, mungkin kita coba bahas tentang DevOps lah, gitu ya. DevOps dan juga nanti ada kaitannya dengan AI gitu. Mungkin Mas Gigi boleh diceritain dulu. DevOps itu apa sih gitu ya? Atau biasanya orang-orang nyebutnya mungkin IT operation gitu ya, atau DevSecOps gitu kan. Itu apa bedanya? Kemudian boleh diceritain nggak kalau di Gits itu seperti apa DevOps-nya? Oke, baik Mas Eki. DevOps sendiri itu kan dari dua kata ya Mas, development dan operation ya. Jadi sebelum ada DevOps itu dulu ada namanya sistem admin, yang dia khusus ngurusin operation server, jaringan dan lain-lain gitu kan. Nah sekarang berevolusi setelah sistem admin berubah jadi DevOps. Jadi DevOps itu kita nggak cuma kayak mantau server, kita mantau log gitu enggak ya. Kita juga melakukan automation gitu. Jadi yang paling banyak dilakukan DevOps untuk automation sih namanya CI/CD sih. Jadi kalau zaman dulu kan kalau mau deploy software ya atau aplikasi gitu kan kita harus kontak sistem admin gitu kan, alias auto operation-nya gitu kan. Nah itu kita harus kontak dulu, harus setup dulu, harus dia yang deploy gitu kan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama. Dan dalam sehari mungkin baru satu kali bisa ke deploy itu aplikasi. Nah kalau di DevOps itu udah masuk ke era automation. Jadi DevOps itu selain dia operation, dia juga ada sedikit sentuh ke codingan ya Mas ya. Jadi kita kalau mau bikin server baru, kita bisa di coding, kita bisa konfigurasinya juga semuanya by code ya. Jadi semuanya bisa otomatis dan terdokumentasi dengan baik. Itu jadi untuk si developer itu bisa deploy aplikasi karena di si DevOps udah pakai CI/CD, jadi dia bisa otomatis sekali dia begitu dia pull request ya, itu langsung dia ke deploy ke dalam server. Jadi si developer nggak perlu nge-remote server atau kontak sysadmin. Jadi begitu dia pull, dah langsung ke deploy dengan baik setelah disetting oleh DevOps. Kalau di Gits itu kayak gimana tuh flow-nya? Apakah DevOps ini apakah memang satu role khusus atau sebenarnya sebuah role atau sebuah sistem gitu ya? Atau sebuah flow gitu ya? Oke ya, menarik ya Mas. DevOps itu sebenarnya bisa jadi dua sih Mas. Bisa jadi culture sama bisa jadi sebuah pekerjaan ya. Yang pertama kalau culture itu yang namanya DevOps tadi yang developer juga sebagai operation ya. Jadi kadang operation itu bisa jadi developer, sebaiknya juga developer bisa jadi tim operation juga. Jadi ibaratnya developer yang mandiri lah ya. Dia developer sendiri, terus ada troubleshoot sendiri gitu. Itu salah satu bagian dari culture DevOps tadi ya. Terus DevOps sebagai pekerjaan, kalau DevOps sebagai pekerjaan itu dia tuh lebih ke ini sih Mas. Membantu developer untuk mendeploy aplikasi ataupun jika developer butuh troubleshoot, si DevOps ini bisa menjembatani ke tim operation gitu. Dan salah satu saya pernah lihat dan pernah baca juga karena DevOps itu adalah salah satu developer favorit developer gitu. Iya, karena dia juga bisa keduanya. Dia hidup di dua alam kan maksudnya, operation sama developer. Gitu. Kalau di Git sih
Ya kurang lebih sama ya. Karena sekarang udah eranya cloud juga ya. Jadi kadang DevOps itu juga jadi cloud engineer juga ya di situ. Jadi kita ngurusin infranya di cloud, kita juga bantuin developer buat deploy, buat troubleshoot, terus bantuin buat mungkin ke klien juga ya. Kita sering deploy dari 3 environment utama, environment dev, staging, sama production. Kita bantu semua ke klien juga. Semua anak klien udah masalah juga buat deployment, kita juga bisa bantu untuk itu. Gitu. Oke, jadi ada koordinasi dengan developers di project dan juga koordinasi dengan tim klien atau tim infra ya kadang-kadang ya di sisi klien untuk mengurusi tadi beberapa server lah ya, termasuk juga staging, production gitu ya. Biasanya kan seperti itu ya. Oke, menarik nih. Mungkin sekarang langsung ke pertanyaan pentingnya gitu ya. Dengan banyaknya AI sekarang dan semakin update-annya pasti akan semakin canggih ya, bisa dibilang mungkin seperti itu. Gimana caranya AI itu diimplementasikan di DevOps gitu? Mungkin kalau dari sisi DevOps-nya sendiri teman-teman juga mungkin sudah kebayang gitu ya, atau bahkan ada beberapa flow yang memang sudah implementasi. Tapi kalau AI di DevOps itu seperti apa sih? Mungkin Kang Hendy bisa jawab kali ya untuk opening dulu. Oke. Mungkin kalau dari sisi AI sendiri, kan AI itu dibuatnya untuk umumnya bisa mempermudah apa yang biasa dikerjakan oleh manusia gitu ya. Bisa lebih otomatis lagi, bisa lebih cepat lagi, dan lebih akurat lagi. Sebenarnya saya pengen tahu dulu dari sisi DevOps-nya sendiri ya. Kan Dev dan Ops ya, kalau bisa jadi Dev dan Ops. Bagian Dev-nya ada bagian coding-nya nggak sih sebenarnya? Iya, ada Mas. Kalau bagian Dev-nya tuh biasanya DevOps itu pakai untuk kita provisioning infrastruktur itu biasanya kita pakai Terraform ya. Salah satu tools buat infrastruktur as code. Jadi ketika kita mau bikin, kita nggak ngeklik-klik manual gitu kan. Jadi kita udah pakai coding, terus langsung kita apply, nah itu langsung jadilah infrastruktur. Jadi kita bisa lebih lebih istiqomah gitu misalnya. Jadi nggak berubah-ubah gitu. Kan kadang kalau kita ngeklik manual kita kadang lupa ya. Iya. Nah kalau dengan automation, kita akan selalu sama gitu. Jadi apa sih istilahnya ya? Standar gitu. Ya sesuai standar gitu yang udah ditetapkan. Gitu. Nah, itu tadi kalau lebih saya nangkapnya itu lebih ke scriptingnya berarti ya. Ada juga bagian scriptingnya. Meskipun nggak coding langsung ke aplikasinya gitu, tapi ada bagian scripting yang bisa kita buat atau biasa dibuat oleh teman-teman DevOps itu untuk mempermudah deployment, untuk mempermudah setting servernya gitu. Berarti ada juga sebenarnya dev di sini tuh bagian devnya tuh ada juga yang develop sesuatu atau membangun sebuah server untuk bisa lebih cepat lagi deploymentnya. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Eki. AI apa sih yang bisa ngebantu DevOps? Kalau menurut saya sih banyak ya AI yang bisa ngebantu. Tadi salah satunya adalah bikin scriptingnya gitu. Scriptingnya ini nanti Mas Eki bisa confirm lagi atau bisa validate lagi udah sejauh apa AI yang bisa dipakai. Tapi menurut saya sih dari apa yang bisa saya lihat dan kegiatan-kegiatan yang teman-teman DevOps kerjakan itu tadi pertama buat scriptingnya, kemudian scripting itu bisa dilakukan juga pengujiannya. Jadi pengujian dalam arti apakah benar-benar deploy atau enggak gitu ya. Dari situ kita juga bisa masuk ke automationnya gitu. Automation gimana caranya kita misalnya buat sebuah monitoring ya, alert monitoring untuk bisa tahu server mana yang lagi bermasalah misalnya, atau server mana yang lagi loadnya tinggi gitu, sehingga itu bisa juga dimaksimalkan dengan adanya AI ini. Jadi nanti AI bisa tahu gitu dari kumpulan log yang muncul itu kira-kira penyebabnya apa aja. Itu mungkin nggak sih kira-kira teman-teman DevOps itu ketika ngedeteksi sebuah server terjadi kekacauan gitu misalnya, apa yang harus dicek pertama kali? Apakah ngecek setiap lognya dari ratusan ribuan log gitu ya, terus cek satu-satu, atau ada yang bisa dipermudah gitu dengan adanya AI? Mungkin kalau saya sih ngelihatnya
AI bisa aja jadi ngebantu teman-teman DevOps, tapi dari pengalaman Mas Gigi gimana? Oke. Ya Mas, ini salah satu masalah sebagai DevOps ya, Mas. Jadi semakin besar infrastruktur yang kita manage itu mesti kekomplekannya semakin tinggi ya. Jadi kalau Mas Hendy tadi bilang monitoring ya salah satu tugas DevOps itu memang monitoring ya. Monitoring sistem yang udah berjalan itu adalah salah satu bagian dari ops-nya ya. Nah, jadi kan server tuh kadang ini ya, load-nya tuh kadang tinggi. Kadang tingginya tuh di tengah malam gitu kan, pas kita tidur gitu kan. Nah, itu kan kadang dia emang kita setting si sistem tuh untuk ngirim alert ya. Nah, kan nggak enak kalau kita dibangunin malam-malam ya. Untuk Mungkin malam-malam biasanya suka ada itu ya, flash sale malam-malam gitu. Iya, betul. Kan mau suruh restart server doang gitu. Meskipun pekerjaan itu nggak terlalu susah gitu ya, nggak sulit, tapi kan harus dilakukan gitu kan. Nah, itu mungkin AI bisa kali membantu untuk itu. Jadi dia bisa ngecek alert mana aja yang penting gitu kan. Terus dia juga bisa melakukan keputusan sendiri gitu sesuai sebelumnya apa yang kita setting untuk si AI ini ya. Kan sebelumnya kita buka kalau sebelum ada AI, nah itu dapat alert kan. Nah, kita baca-baca tuh satu alert tuh mungkin bisa dapat 10 atau mungkin ratusan ya. Nah, kalau udah ratusan itu kan kita nge-sortnya pusing ya. Ini alert mana yang penting gitu kan. Kadang cuma ada pemberitahuan billing, kadang pemberitahuan yang mungkin nggak harus segera gitu kan. Dan justru yang penting tuh malah kelewatan kadang karena kita manusia ya. Nah, mungkin di situ itu peran AI untuk dia supaya tahu mana yang alert yang harus segera dilakukan dan rekomendasi apa yang harus dilakukan untuk alert ini gitu. Mungkin gitu, Mas. Jadi kayaknya menurut saya ada dua ya fungsi utama AI atau AI bisa membantu apa dari sisi DevOps. Pertama, pada saat kita mau membuat script tadi ya, atau misalkan katakanlah troubleshoot gitu. Troubleshoot itu gimana sih cara setup ini gitu. Dengan adanya ChatGPT atau Gen AI yang udah ada sekarang, kita bisa tanyain errornya kenapa, dijelasin gitu. Atau bisa juga yang kedua itu ada nggak sih bentuk preventifnya gitu sebelum kejadian flash sale gitu misalnya ya, kita bisa buat otomasi yang bisa nyiapin server itu kalau sekarang tuh mungkin udah ada semacam load balancing gitu ya Gigi, ketika servernya udah mendekati threshold atau batas minimal penggunaannya berapa, kita bisa auto scale gitu. Itu salah satu bentuk yang bisa kita jadikan sebagai bentuk preventifnya sih. Tapi bukannya auto scale juga udah masuk ke ini ya, maksudnya itu bagian dari setup DevOps di awal kan ya harusnya, atau biasanya tetap harus ada trigger manual atau ada alerting dulu sih sebelum kita melakukan auto scale gitu. Karena kan tadi di awal misal Mas Gigi ngebahas tentang automation gitu ya, salah satu hal yang dilakukan oleh DevOps baik itu di flow maupun di role gitu kan ya. Nah, tapi tadi juga Kang Hendy sempat bahas tentang automation juga gitu. Ada nggak sih bedanya? Maksudnya dua automation ini tuh apakah hal yang sama atau sebenarnya beda nih? Artinya automation yang pertama itu misal di scripting aja, dan automation yang kedua misal udah benar-benar dibantu AI. Nah, itu gimana sih? Oke, pasti ada beda ya Mas ya, automation yang ada di DevOps sama yang mungkin AI Ops ya. Nah, kalau automation itu kan istilahnya kita pegang remote-nya gitu kan. Nah, kita melakukan apa gitu, oke atau enggak gitu kan. Nah, kalau AI itu tanpa kita pegang remote, dia udah berjalan sendiri gitu. Jadi, seumpama kita kasih pengetahuan ke AI agentnya ya, bahwa semua log yang sistem yang ada di sistem itu kita kasih tahu buat dia, kita kasih tahu, terus dia bakal analisis ya. Kira-kira selama sebulan tuh dia tuh load tingginya tuh di kapan aja, dia pasti tahu gitu kan. Di jam berapa, di waktu apa, hari apa gitu kan. Nah, ketika apa yang dikatakan Mas Hendy tadi preventif ya. Nah, si AI itu bakal ngasih tahu ke DevOps ini udah hari Jumat ya. Biasanya Sabtu sama Minggu tuh penuh. Mau dinaikin nggak CPU-nya dulu? Nah, itu kan kita tinggal dia yang naikin, bukan kita yang naikin kan.
Nah, itu bedanya automation sama si AI. Dia ngasih rekomendasi juga gitu. Oke, berarti tetap ya kontrolnya ada di kita. Betul. Jadi bukan seolah-olah ya udah AI-nya aja yang udah ngatur sendiri gitu. Karena kalau ngatur sendiri mungkin bahasannya malah jadi nanti ke risk-risk yang lainnya ya. Misal contohnya kayak kalau tapi ada nggak sih misal kejadian gitu ya saat kita setup AI, mungkin ini pertanyaannya buat Kang Hendy juga gitu ya, saat kita setup AI untuk melakukan automation tanpa ada validasi manusia, risk-risk yang keluar tuh apa aja sih gitu. Mungkin yang aku sekarang kepikiran adalah cost gitu ya, dia tiba-tiba naikin dia tiba-tiba naikin spek gitu ya, atau dia tiba-tiba naikin server, kemudian costnya membengkak terus tanpa kita tahu gitu ya, loh ini kenapa membengkak gitu. Yang kayak gitu bisa kejadian nggak sih? Oke, nah kalau kejadian yang sering kali kita alami itu justru biasanya emang kita set dulu. Artinya tuh rekan-rekan atau teman-teman DevOps tuh mereka nggak bisa bekerja sendiri ya. Dalam arti mereka pasti butuh dong tahu ops di sini yang lagi dikerjain oleh tim project atau tim produk tuh ngapain sih. Katakanlah tadi ada flash sale gitu. Masa sih nggak dikasih tahu besok mau ada flash sale gitu. Pasti dikasih tahu dulu gimana caranya supaya server atau supaya aplikasi yang dibuka oleh user itu mampu gitu nge-handle. Jadi berarti sebelumnya harus ada roadmap operationnya dulu gitu ya. Gitu. Jadi salah satunya gitu. Jadi perlu tahu dulu DevOps nggak bisa sendiri gitu ningkatin spek gitu, sesuai dengan kita bagusnya tinggi nih speknya gitu. Nggak bisa kayak gitu juga. Kan tergantung dari sisi user, interaksi usernya sendiri ya, operation itu seperti apa, di bulan-bulan atau di tanggal-tanggal tertentu tuh mau seperti apa gitu. Nah baru kita bisa buat gitu automationnya untuk AI-nya berdasarkan penggunaan harian, penggunaan bulanan, penggunaan tahunan, di bulan apa atau di pekan keberapa itu biasanya seperti apa gitu. Atau penggunaan load-nya tuh tingginya pada saat apa gitu. Baru kita bisa buat tuh aturan-aturan yang bisa kita tanya gitu ke AI, dengan load sekian, load seperti ini, kapan saya harus melakukan automation yang meningkatkan misalkan dari sisi auto scale-nya gitu ya, jadi berapa gitu. Nah itu kan bisa juga ya berdasarkan pengalaman gitu. Artinya ternyata kita udah ngerencanain, oh ternyata di sini butuhnya auto scale 10, tapi pas kejadian bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah gitu. Tergantung kondisi juga di lapangan gitu. Kalau sebelumnya nggak ada data? Nah sebelumnya nggak ada harus ada dulu. Karena ya itu wajib punya data yang perlu ada dulu gitu ya. Minimal kita punya tahu roadmap yang tadi, kita punya rancangan gitu. Kira-kira kedepannya berapa. Kondisi sekarang tuh minimal ya, kalau dari sebuah aplikasi yang lagi berjalan, pasti kan ketahuan berapa bulan sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya. Di launching pertama, mungkin aja ada yang aplikasi yang langsung booming gitu, mungkin aja gitu. Tapi booming itu kan pasti tahu ya, orang-orang yang pakai itu pasti tahu gitu tujuannya buat apa dan kenapa ada aplikasi itu. Artinya tuh kita bisa ngerancang dulu dari pemakaian selama mungkin early access-nya gitu misalnya, atau beta-nya itu kayak gimana sih penggunaannya gitu. Jadi pasti bisa kita dapetin sih data-data itu. Jadi data tetap diperlukan. Mungkin tadi kalau dari sisi DevOps tadi kan ada staging, production, itu juga bisa jadi salah satu data ya saat kita sebelum masuk ke production punya data staging yang mungkin itu bisa jadi insight awal untuk production nantinya gitu ya. Itu juga sebenarnya bisa ya jadi data ya. Betul. Karena mungkin Mas Gigi juga sering ngalamin kan di staging kayak gimana pada saat stress testing tuh kayak gimana sih hasilnya gitu dari teman-teman project tuh ngejalanin stress testing seperti apa. Maka rekomendasi yang keluar untuk production itu bisa jadi sama dengan yang ada di staging atau lebih tinggi lagi tergantung mau seperti apa nanti ke depannya. Terus kalau dari sisi ya gini ya, tadi berarti kan kita udah dapat nih overview dari oh ya saat DevOps itu dimasukin atau kita coba combine gitu ya, atau kita coba ya ibaratnya AI untuk kebantu DevOps gitu ya. Menurut Mas Gigi, Mas Hendy itu kira-kira kedepannya bisa jadi lebih canggih nggak sih hingga akhirnya ada satu titik, kalau tadi kan kita dapat ya bahwa DevOps itu memang DevOps AI itu memang untuk ngebantu DevOps gitu ya, mulai dari memberikan rekomendasi gitu kan ya, bahkan tadi bisa benar-benar jadi automation tanda kutip gitu kan. Tapi
apakah nanti di kedepannya gitu ya, di suatu titik gitu kan, saat bener-bener udah canggih, bener-bener udah bisa full automation, akhirnya ngeganti tuh peran DevOps sama sekali nggak ada. Mungkin kalau dari saya jawabnya lebih ke harapan dulu ya. Mungkin teknisnya dari Mas Gigi seperti apa ya? Yang sekarang seringkali dari sisi tim project yang diharapkan itu lebih ke server saya mampunya segimana, atau server saya itu boros nggak sih pemakaiannya gitu dengan load yang mungkin fluktuatif gitu ya. Nah, jadi itu kan kaitannya sama billing juga tuh nanti di sisi cloud-nya gitu. Gimana caranya kita bisa mengoptimasi itu? Karena kalau dari sisi operasionalnya sendiri itu pasti akan berkaitan juga dengan berapa budget yang di-spend, berapa budget dan berapa income yang masuk gitu. Dari sisi produknya itu sendiri ya. Jadi gimana caranya supaya DevOps ini bisa ngebantu kita, atau dengan adanya AI bisa ngebantu kita supaya lebih efisien lagi gitu. Mungkin dari saya sih harapannya bisa seperti itu sih. Tapi teknisnya masih game mungkin begitu. Iya Mas. Oke, menarik ya terkait AI bisa mengganti DevOps engineer atau enggak gitu Mas. Kalau dari pengalaman ya Mas, kayaknya saya rasa nggak akan mungkin tergantikan ya peran manusia tuh sama AI, karena sebenarnya AI itu harus dikontrol sama manusia ya. AI nggak akan kerja kalau nggak dikontrol sama manusia. Jadi ibaratnya zaman dulu, dari kalau ambil contoh kehidupan nyata ya, dulu kasir masih manual ya, sekarang pakai mesin. Tapi kan kasir nggak hilang kan, kasir tetap ada kan, meskipun mungkin cara kerjanya udah beda. Nah mungkin adanya AI itu bukan menghilangkan DevOps, tapi membuat DevOps itu bekerja dengan cara yang baru gitu, yang lebih efisien dan lebih mungkin lebih cepat dan lebih agile gitu ya. Mungkin itu sih Mas. Jadi tentunya terutama kayak tadi ya, data-data juga kan itu yang harus dikontrol manusia gitu ya. Jadi salah satu yang krusialnya di sana kali ya. Manusia akan mengkontrol data yang nanti akan diolah sama AI dan juga mengkonfirmasi ya apa yang akan AI lakukan. Karena bisa jadi gini Mas, jadi contoh aja ya. Misalnya orang lagi QA gitu, lagi ngetes gitu, tapi ngetesnya salah, yang gitu production gitu. Bisa aja kan kayak gitu kan. Testing gitu ya. Terus ada production gitu. Itu kan bisa jadi anomali juga kan. Data tersebut nggak bisa kita terus mentah-mentah gitu kalau dari sisi AI-nya. Jadi harus di-exclude dulu mana data yang benar-benar valid, mana data yang nggak valid gitu. Jadi perlu ada data tadi sih, perlu nyiapin data tadi gitu. Jadi manusia tetap butuh untuk ngefilternya mana yang benar-benar valid atau enggak datanya. Jadi masih tenang sih. Tapi nanti misal AI, mungkin bisa diceritain sedikit belum transformasi terutama di Gits gitu ya, transformasi AI di DevOps itu udah sampai mana? Dan tadi kalau ngomongin lagi, tadi sebelumnya kita sempat ngomongin tentang risk di billing gitu ya, tapi risk yang lain juga tentunya ada ya. Contohnya kayak AI berkaitan dengan data, berarti ada data privacy dan lain sebagainya gitu. Itu seperti apa sih, dan boleh nggak diceritain gitu di Gits yang sekarang itu seperti apa? Oke. Dari sisi produknya dulu ya mungkin ya. Kalau dari sisi produknya, simple kayak kita bisa tahu load server tuh kayak gimana, apakah servernya masih hidup atau enggak gitu. Kadang ada server yang nggak semua server kita setupnya sama ya di setiap aplikasi gitu. Katakanlah ada yang masuknya di virtual machine, ada yang ada di cloud run, cloud function gitu. Apakah setiap service yang kita pakai itu sama masih berjalan atau enggak gitu. Salah satunya dengan cara memastikan bahwa setiap service yang kita pakai, kita butuhkan dalam sebuah sistem atau sebuah aplikasi bisa sama dulu. Minimal kita bisa tahu mana server yang masih up, mana penggunaan yang udah melebihi batas, mana yang kurang teroptimasi kayak gitu. Jadi mungkin dari situ. Dari situ. Dan tadi ya, jadi kalau dari sana udah ada datanya, dari human kita tinggal cek gitu ya, atau divalidasi gitu ya Mas Gigi ya. Betul. Oke. Nah tadi dari sisi risk sendiri terkait dengan data privacy dan lain sebagainya, itu ada sebuah role atau batasan-batasan nggak sih gitu ya saat kita mau mengimplementasikan AI di DevOps? Kalau mungkin masalah privasi kaitannya sama beberapa kebijakan kali ya. Kalau menurut saya, jadi misalnya nih dari ISO 27001 misalnya, itu kan terkait keamanan data juga gitu. Gimana caranya kita nyimpen data gitu. Kalau dari sisi katakanlah
GCP gitu, pasti kita akan coba tawarkan service-service yang memang udah comply dengan keamanan itu sendiri gitu. Sehingga data apapun yang disimpan ke dalam sebuah server pastinya udah terenkripsi gitu ya. Nah salah satu ya misalkan GCP atau AWS atau Microsoft Azure gitu. Beberapa service lokal atau yang ada di Indonesia juga mungkin udah menyediakan juga untuk memastikan bahwa data yang memang disimpan di sebuah server itu memang hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu aja gitu, oleh privilege yang memang tepat kayak gitu. Kalau dulu saya pengalaman juga dari sisi hosting itu ada juga yang memang shared ya. Nah ini sharednya dari sisi resource-nya, ada yang database-nya juga shared juga, satu database punya satu server punya beberapa database, itu yang mungkin bakal riskan gitu. Nah cuman kalau dari sisi tingkat kliennya sendiri itu kan makin besar atau tingkat enterprise misalkan ya, pasti ingin punya server sendiri dong, nggak ingin di-share ke yang lain gitu. Nah itu juga kita pastikan service yang kita tawarkan atau kita susun tuh sesuai dengan apa yang memang dibutuhkan oleh klien kita gitu. Jadi tadi balik lagi sih, kalau dari sisi Git sendiri kita comply terhadap ISO 27001, dari sisi providernya pun sama, harus bisa comply juga terhadap yang dibutuhkan. Jadi providernya juga ya karena kita mungkin banyaknya udah cloud gitu ya. Jadi kita juga bisa mengontrol cloud ini sudah comply atau belum gitu ya. Apalagi cloud besar harusnya udah ya. Kayak apa aja Mas? Kita tuh sekarang GCP, Google Cloud, terus AWS, sama Azure juga. Azure juga ada. Oke, berarti dari soal data sebenarnya dari kitanya sendiri balik lagi gitu. Gimana cara kita yang mengontrol data yang ada nih gitu ya, entah itu nanti data trainingnya, entah itu nanti data yang diolahnya, yang diprosesnya gitu ya. Jadi tetap aja kita yang harus disiplin ya tentang data itu sendiri. Yang paling sering sama Mas Gigi kayaknya salah satunya nih sih Mas, VPN ya, VPN gitu. Itu kan meskipun aplikasi bisa ngakses keluar, tapi dari luar nggak bisa ngakses ke dalam karena butuh akses VPN dulu. Pernah ada pengalaman nggak Mas kalau dari VPN sendiri? Sepenting apa sih VPN gitu untuk di sisi DevOps? Iya. Oke, ya itu kayak security ya Mas ya. Kita kan nggak mungkin ngasih kunci rumah kita ke orang yang baru kita kenal kan. Nah, jadi emang security itu emang ribet, tapi itu benar-benar sangat membantu. Apalagi kalau nanti udah kejebolan tuh benar-benar langsung kebakaran semuanya ya. Nah, untuk masalah VPN sih ya untuk beberapa klien ya emang berlapis-lapis kadang Mas ya, terutama ada beberapa klien yang emang dia di bisnisnya tuh bisnis yang kayak critical gitu ya, kayak perusahaan minyak gitu ya, Pertamina gitu kan. Terus ada mungkin dari bank juga ya, kayak Bank BRI gitu. Ya itu memang benar-benar keamanannya berlapis-lapis terhadap VPN. Dan emang kalau yang mungkin zaman dulu ya sebelum tahu tentang keamanan security, cyber security gitu ya, mungkin ya itu rasanya kok apa sih harus ribet banget sih gitu kan, repot banget gitu. Apalagi kalau orang awam harus ngakses gitu kan, ribet banget dah pakai VPN ya. Dulu kan taunya VPN itu cuma buat ngehack gitu ya, atau buat nge-bypass sebuah operator gitu ya. Nah kalau di sini VPN itu memang benar-benar penting banget sih. Setelah saya juga beberapa kali remote servernya klien ya, infrastrukturnya klien tuh benar-benar kita jadi yang masuk ke sana tuh benar-benar dilacak gitu, tahu lognya tuh jelas, ini dia masuk jam berapa, ngapain aja gitu kan. Jadi kita tahu kalau sebelum ada kebocoran tuh benar-benar tahu bocornya di siapa dan di mana gitu, kayak gitu. Oke. Jadi VPN juga tadi ya salah satu tools buat kita nge-maintain data gitu ya. Apalagi terkait dengan security. Oke. Mungkin kayaknya kita sebenarnya masih banyak yang harus dibahas, tapi kita coba biar beberapa part gitu ya, biar seru gitu kan. Jadi kita coba warm up dulu nih apa yang kita discuss hari ini. Jadi bahwa sebenarnya kan AI dengan DevOps itu possible banget dilakukan, tapi memang masih ada
konfirmasi gitu ya dari manusia, mulai dari tadi data, kemudian juga konfirmasi workflow dan lain sebagainya. Bahkan kalaupun AI sudah bisa memforecasting, tetap manusia itu yang harus melakukan konfirmasi gitu ya, dan juga mengecek data-data yang sudah diberikan atau yang sudah dihasilkan oleh AI itu valid atau enggak gitu ya. Gitu. Jadi mungkin itu dulu kali ya untuk discussion kita di sesi kali ini. Seru banget diskusinya, Mas Gigi, Mas Hendy, thank you banget. Nanti kita akan lanjutkan tentunya dengan part-part selanjutnya mengenai DevOps gitu ya, dan juga turunan-turunannya. Masih banyak, sebelumnya kan kita sama Mas Ragil juga ya tentang Kubernetes. Di sini kita bahas DevOps AI secara walaupun secara umum, tapi hopefully bisa memberikan gambaran gitu ya bagi teman-teman. Ada closing statement dulu nggak nih dari Mas Hendy, dari Mas Gigi? Ini Mas, saya dulu boleh. Jadi mungkin kita sebagai orang IT ya, yang emang mungkin selama ini dulu sih sebelum jadi orang IT, maksudnya kita takut kalau AI itu nggak nyangka kalau ternyata AI itu yang yang pertama justru di bidang IT ya, sama desain ya, yang nggak kepikiran gimana caranya AI bisa desain gitu kan. Dan ternyata justru itu terjadi, dan di bidang IT sama desain tuh yang pertama kali mungkin bakal kena dampak AI ya, justru itu. Nah, mungkin sebagai orang IT ya, dan pasti ada ketakutan gitu kan, mungkin ketakutan bahwa AI bakal menggantikan pekerjaan kita atau begitu. Sebagai orang IT sih kita nggak perlu khawatir ya, karena jadikan AI itu tuh sebagai asisten kita, sebagai tools untuk kita bekerja lebih baik lagi dan lebih efektif lagi dan efisien gitu kan. Jadi nggak perlu ciut gitu kan tentang kehadiran AI itu. Justru kita dengan AI itu kita bisa lebih berkembang lebih bagus. Yang tadinya kita harus ngurusin hal-hal terlalu teknis gitu kan, mungkin dari DevOps mungkin bisa naik kelas gitu kan. Yang tadinya hal yang teknis ke strategis gitu Mas. Mungkin gitu Mas saya. Keren pasti. Kang Hendy? Ya, kalau saya melihatnya dari sisi DevOps ini sebenarnya role yang memang dibilang nggak butuh, pasti butuh gitu ya. Dibilang tidak butuh, dibilang butuh, ya sebenarnya itu lebih ke support gitu ya. Tapi tanpa support ini justru teman-teman dev harusnya bisa lebih siap gitu. Bahkan tadi yang kaitannya sama operasional gitu ya, dengan adanya event-event tertentu dari sisi produk atau projectnya, itu harus kita bisa pahami juga gitu dari sisi DevOps-nya. Jadi yang lebih penting di sini sebenarnya saya lihatnya gimana caranya kita bisa menjalin komunikasi di antar tim dan DevOps, bisa membantu teman-teman bisa melakukan pekerjaannya lebih cepat lagi gitu ya, dengan cara deployment-nya, dengan cara penentuan infrastrukturnya seperti apa gitu. Oke, thank you Kang Hendy, keren juga ya, keren banget dari rekan-rekan kita ini. Dan mungkin kita closing dulu di sesi kita sekarang, dan jangan lupa tetap pantengin Gits podcast di channel Gits untuk dapetin info-info terbaru dari kita, baik itu seputar teknologi maupun bisnis. Jadi sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye.